Sial, mereka melepas saham dalam jumlah besar tepat sebelum pasar tutup. Ini jelas serangan jahat terhadap kita hancur. Meski kita ubah target investasi, sekarang mungkin sudah terlambat. Hari pertama listing langsung jatuh, dana ini hancur. Kalian sudah ikut aku sekian tahun tapi masih gini? Masih bingung karena masalah kecil. Kak Wei. Hei, buatkan aku sangria. Ingat, jangan pakai lemon. Naik. Aduh. Kak Wei, kamu benar-benar trader terhebat yang pernah aku lihat. Penunjukan wakil direktur utama pasti jatuh ke tanganmu. Hasil ini adalah usaha kita semua. Mengenai penunjukan jabatan, aku percaya usaha pasti membuahkan hasil. Ngobrol dan bercanda saat jam kerja. Kalian kelihatannya santai banget, pekerjaan kurang banyak. Ini adalah putra ketua direktur kita, bos kecil Zhao. Baru pulang dari studi di Amerika, mulai sekarang semua urusan perusahaan akan ditangani sepenuhnya oleh bos kecil Zhao. Perusahaan membayar kalian untuk suruh hire, cek catatan kehadiran mereka, segera buatkan daftarnya. Daftar PHK. Ya, Bos kecil Zhao, kamu salah paham kami tadi menghadapi serangan jahat short selling. Aku tanya kamu apa? Perusahaan ini adalah tempat menciptakan nilai karyawan yang tidak bernilai. Adalah sampah parasit. Aku tidak peduli kalian sebelumnya, bagaimana, sejak ayahku menyuruhku mengelola perusahaan, mulai sekarang ikut aturanku. Lu Xiaodia, aku mewakili perusahaan memberitahumu. Kamu dipecat. aku sedang cuti melahirkan, kamu tidak bisa memecatku. Aku tidak berdiskusi denganmu, aku memberitahumu. Keputusan final perusahaan. Bos kecil Zhao, aku suami Liu Xiaodi. Aku sedang mengperbankan kudi pendem pingin untuk kerja lembar, aku kerja lembar sekarang. Untuk menutupi jam kerja istriku yang cuti. Semua dengar ya. Dia kerja lembur sukarela, aku tidak memaksa. Kalau aku pecat istriku itu untuk dia bisa di rumah jaga anak, kamu bisa fokus kerja. Tidak bisa, bos kecil Zhao, ibuku sering dirawat karena kemoterapi. Aku masih harus bayar cicilan rumah dan mobil, aku tidak kuat sendirian. Urusan rumah tanggamu bukan urusanku. Kadang kamu harus introspeksi diri. Gaji kamu naik atau tidak? Kerja kamu serius atau tidak? Kamu sudah berusia lebih dari 30 tahun. Kerja dan keluarga semuanya berantakan. Itu karena kemampuanmu yang buruk, dia juga harus dipecat. Ya, Kamu terlalu tidak manusiawi. Manual karyawan dengan jelas menyatakan bahwa karyawan berhak mendapat cuti hamil dan cuti melahirkan dengan gaji. Apa itu manual karyawan? Segera batalkan. Ini adalah grup Wanli, ini milik Zhao. Mulai hari ini, laksanakan rencana pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi. Karyawan wanita yang baru menikah dan karyawan di atas 35 tahun, semuanya harus dipecat. baik, diterima. Kamu melakukan ini, mereka akan kecewa. Saya sudah lama menahanmu. Tidak menciptakan nilai sudah cukup buruk, kamu juga berani melawan atasan. Kamu juga dipecat. Maksudmu kamu akan memecat saya? Apakah saya harus memberimu promosi dan kenaikan gaji? Xiao bos Zhao, saya sudah menemukan informasi karyawannya, namanya Weiwan. Pendidikannya sepertinya hanya diploma. Pendidikan tidak bisa mewakili segalanya. Saya telah memberikan kontribusi yang nyata untuk grup Wanli, semua orang bisa melihatnya. Benar, Xiao bos Zhao, perusahaan kami yang terbesar. 3 dana pilar dengan keuntungan tertinggi, semuanya dikelola oleh Sister Wei. 3 dana itu sudah ada selama lebih dari 10 tahun. Sebelumnya dikelola oleh Lausang, perusahaan tidak tahu apa yang dia lakukan. Apa yang membuatnya menyerahkan kepada seseorang dengan lulusan diploma untuk mengambil alih? Xiao bos Zhao, berdasarkan catatan kehadiran, Weiwan dalam setengah tahun terakhir hanya memiliki 2 kali kehadiran normal. Sister Wei selain bertanggung jawab atas operasi juga harus menangani klien besar. Maka hal ini bisa dijelaskan seorang wanita. Bagaimana bisa sukses di tempat kerja? Saya melihat penampilannya yang mencurigakan, saya pikir mungkin bergantung pada pria, tapi kami Wanli, sebagai perusahaan terdaftar top 100 di Tiongkok, tidak akan membiarkan adanya orang yang merusak seperti ini. Zhao Yucheng, kamu memfitnah. Hari ini sebaiknya kamu menemukan bukti, jika tidak. Cepatlah melapor, saya sangat takut. Kamu seorang wanita yang tidak tahu malu, bagaimana bisa melawan tim pengacara Wanli kami. Sekarang kamu pergi. Saya masih bisa tidak menuntut kamu atas kerugian reputasi perusahaan kami. Tanggung jawab hukum. Jika ingin menuduh, selalu ada alasan. Karyawan wanita yang bekerja dengan kemampuan kamu katakan naik dengan cara yang kotor. Perusahaan yang tidak menghormati orang seperti ini saya tidak akan melayani lagi. Kak Wei, siapapun yang dipecat, kamu tidak mungkin dipecat. Hari ini kita diserang dengan short selling, ini baru permilan. Kita bisa atasi semuanya tanpa kamu. Kalau kamu bilang begitu, tanpa dia perusahaan kita tidak akan bertahan. Sebenarnya aku sudah meminta bantuan dari investor terbaik di dunia, Fiwa, untuk menjadi manajer investasi utama perusahaan kita. Kamu bilang siapa? Aku sering melihatnya di internet. Fiwa, si investor legendaris? Siapa lagi yang pantas menyandang gelar itu selain dia? Dulu Fiwa mulai dari nol, tapi investasi pertamanya
menciptakan legenda, bahkan berhasil mendapatkan perusahaan Asun di tahap angel pendapatannya melebihi 5.000 kali lipat. Fiwa sudah menjadi miliuner, kenapa dia masih mau datang ke Zhao Group ikut kerja keras bersama kita? Apa tujuannya? Tentu saja karena aku dan dia memang punya hubungan pribadi. Ayo. Tepuk tangan selamat datang Fiwa. Fiwa. Lalu siapa aku? Aku umumkan mulai hari ini. Fiwa akan menjadi wakil presiden perusahaan dan mengambil alih 3 produk investasi utama, sedangkan kamu. Kenapa kamu masih di sini? Kamu yakin kamu Fiwa? Buktikan. Lucu, kamu dari departemen mana? Panggil atasanmu ke sini. Aku tanya sekali lagi, kamu yakin kamu Fiwa? Dari mana si wanita ini muncul? Dia tidak mungkin benar-benar kenal Fiwa. Kamu bilang dia bukan Fiwa, ada buktinya. Aku. Apa kamu cuma bisa main curang? Kamu merasa minder, aku paham, tapi kamu tidak seharusnya membuatnya terlihat buruk di depan umum. Dia adalah orang yang aku datangi berkali-kali untuk memintanya bergabung. Aduh, bos kecil Zhao, wajar saja kalau di perusahaan ada orang-orang yang tidak jelas. Lebih baik kita mulai dengan merombak departemen personal ya. Kalau begitu kita mulai dengan menyingkirkan si perusak ini. Di depan mataku memang ada perusak, oh tidak. 2. Awalnya aku hanya ingin memecat kamu. Sekarang kamu berhasil membuatku marah bahwa dia urus pemecatan. Ingat, ini pemecatan. Diterima bos kecil Zhao. Aku jamin kamu pasti akan menyesal. Oh, ingat kata-katamu hari ini. Keuangan potong semua gaji dan bonusnya. Kinerja direset ke 0. Ayah, gimana rasanya hari pertama kerja? Tunang aja ayah, aku udah bersihin beberapa parasit. Benar-benar buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Serahkan perusahaan ini ke kamu dan Fiwa, ayah bisa pertimbangkan pensiun. Ayah, kamu kenal Fiwa gak? Bukan cuma kenal. Dulu aku sering minta saran sama dia. Semua masalah harus konsultasi sama Fiwa, dia itu mesin uang perusahaan kita. Wah. Ini bukan perjanjian resign. Ini jelas-jelas perjanjian pengakuan bersalah. Aku gak mau tanda tangan. Kamu gak mau tanda tangan? Percaya gak, aku punya cara buat kamu mengembalikan semua gaji 3 tahun ini. 3 tahun ini setidaknya aku sudah bawa keuntungan hampir 10 miliar gaji dan kompensasi. Sudah seharusnya aku dapat. Aku penasaran. Kamu tahu gak sih cara nulis kata hukum ketenaga kerjaan? Gimana sih kamu bisa jadi kepala HRD padahal buta hukum? Hei, sekarang semua orang di perusahaan tahu. Kamu itu preman wanita lulusan diploma, berani bilang udah bawa untung 10 miliar buat perusahaan, kenapa gak bilang kamu itu dewa saham Fiwa? Hah, C. Pertanyaan bagus ya, betul, aku ini Fiwa. Hah? Kamu itu tai aja bilang dewa saham Fiwa. Jangan ngaco deh, satu kalimat. Tanda tangan atau tidak? Aku gak mau tanda tangan, tunggu aja sampai masalah ini jadi besar. Dampak citra perusahaan, coba tebak. Kamu bakal jadi kambing hitam gak? Zhao Cheng masih mau kamu gak? Kamu tunggu dulu. Kamu tanda tangan ini dulu. Halo ayah, aku mau ingetin sekali lagi. Fiwa walau pendidikannya gak tinggi tapi kemampuannya kuat. Termasuk talenta praktis kerja sama-sama dia. Pasti bisa berkembang cepat. Oh. Fiwa kan master lulusan luar, kenapa ayah bilang pendidikannya gak tinggi? Ada apa? Ada instruksi baru dari direktur? Enggak juga, Fiwa kan kamu master ya. Kenapa ayahku bilang pendidikanmu gak tinggi? Mungkin karena sebelumnya ngelola 3 pilar dana Wanli. Lao Zhang itu doktor double degree. Jadi di mata bos Zhao masterku. Dianggap kurang lah. Pendidikan gak penting kamu itu, Fiwa. Itu yang paling penting Xiao bos Zhao, keadaan darurat. Dana luar negeri, kita kolaps, kita pegang saham besar. Perusahaan farmasi as-as ketahuan skandal pemalsuan. Harga saham langsung anjlok, sampai batas bawah menyebabkan kita kehilangan 5 miliar dalam setengah jam. Bos kecil Zhao? Sekarang kita harus bagaimana, sial perusahaan, mempekerjakan kalian. Untuk bertanya padaku apa yang harus dilakukan, cepatlah cari cara untuk menaikkan harga saham. Sebelumnya semuanya dikendalikan langsung oleh Kak Wei dengan lembaga keuangan besar di luar negeri untuk melakukan lindung nilai. Bos kecil Zhao, bagaimana kalau Anda meminta Kak Wei kembali? Wanli telah menghabiskan begitu banyak uang mempekerjakan kalian semua bukan untuk menangani krisis seperti ini. Mulai sekarang, siapapun yang berani menyebut Wei Wan lagi, akan saya suruh angkat kaki dari sini. Fiwa, kamu pasti punya cara untuk menyelesaikannya kan? Sialan baru datang sudah
Menghadapi masalah besar seperti ini penjatuhan yang saya pelajari, hanya kakak anak bodoh tuan tanah masih minta saya selesaikan kalau saya bisa menyelesaikannya. Masih perlu pura-pura jadi Viwa. Kamu kan dewa saham Viwa. Situasi Wanli kali ini sama seperti 3 tahun lalu saat kamu membantu Lansing mengusir raksasa keuangan Amerika yang melakukan short selling massal. Kali ini kamu pasti bisa membantu Wanli melewati krisis ini. Kan? Saya bisa mencoba tapi saya butuh lingkungan yang benar-benar tenang, siapapun tidak boleh mengganggu. Baik. Angkat. Hei kakak kecil, bantuan darurat. Saya menghadapi masalah yang sangat sulit. Kali ini kamu harus bantu saya. Ini masalah saham kan, saya kan murid langsung Dewa Viwa. Karena masalah sepele ini, minta tolong saya, tapi kalau mau saya bantu bisa saja. Kamu sudah pikirkan bagaimana membalas budi saya? Sial, lain kali cari cara baru pasti bikin kamu senang sampai terbang. Sudah 5 menit, kenapa masih turun? Apakah dia benar-benar Viwa? Cepat lihat, naik-naik bahkan lebih tinggi dari sebelum fluktuasi. Nama dewa saham Viwa memang tidak main-main. Masalah selesai. Jadi bos kecil Zhao, bagaimana kamu mau berterima kasih padaku? Saya sudah menyuruh keuangan mentransfer 10 juta ke kartu gajimu. Opsi perusahaan juga akan dihitung sesuai standar tertinggi di industri. Yang saya inginkan adalah ucapan terima kasih. Dari bos kecil Zhao sendiri, bagaimana kalau malam ini? Lain kali pasti malam ini, saya ada janji dengan klien yang cukup penting duluan ya. Halo, saya datang untuk interview. Kamu lulusan diploma, pantas mengirim resume ke perusahaan kami. Silakan tanya saya apa saja soal keuangan, saya jamin akan memberikan jawaban yang paling memuaskan. Saya lulusan universitas ternama, tidak perlu mahasiswa diploma. Seperti kamu cari tahu ada perusahaan keuangan mana yang mau merekrut mahasiswa diploma. Pabrik elektronik buka lowongan tukang sekrup, syaratnya diploma ke atas. Gaji 2.005 per bulan, makan dan tempat tinggal gratis. Saya naik ke S1 jurusan teknik mesin, sangat cocok. Jangan ada yang rebut, saya lulusan S1 teknik bahasa Inggris level 8. Ini masalah lapangan kerja sekarang. Sesusah itu ya, terlalu berlebihan. Zaman sekarang lulus sama dengan menganggur, bahkan doktor. Harus jadi triathlon. Om, apa itu triathlon? Kurir pengantar paket sopir taksi online. Terima kasih. Tidak kelihatan ya saya lulusan doktor. Dulu belajar filsafat di Amerika, sekarang fokus ke lingkungan. Halo, saya ingin melamar pekerjaan ini. Wah, kamu sudah 27 tahun. Di dunia kerja sudah termasuk tua. Saya 27 tua. Wanita seusia kamu saya paling paham. Tidak lama setelah kerja pasti menikah. Setelah punya anak sering bolos. Ribet banget, perusahaan kami bukan panti asuhan. Tolong cari perusahaan lain terus tipu sana. Diploma gaji 10 juta per bulan kamu berani tulis. Saya berani percaya nggak salah kok cari kerja. Juga sebuah seni, kami punya mekanisme pelatihan khusus. Tidak perlu 1888, juga tidak perlu 900, cuma 688, kamu bisa nikmati layanan satu-satu dengan mentor ini. Nona, jangan lari dong. Halo pewawancara. Kamu pernah kerja di Wanli, perusahaan kami. Saling bersaing, jangan-jangan kamu mata-mata bisnis. Mata-mata lagi, lihat baik-baik. Dia lulusan diploma di Wanli. Mungkin cuma tukang bersih-bersih toilet. Bagaimana screening CV-nya, kok bisa orang seperti ini masuk? Saya kira Spark Financial terbuka merekrut talenta. Ternyata sama saja sepertinya. Tidak perlu lanjut bicara. Berhenti. Saya lihat di CV kamu tulis mengendalikan operasi perang merah biru musim panas lalu. Dalam krisis keuangan tahun lalu, mengalahkan dana spekulasi Wall Street. Tahun ini bahkan makan malam 12 kali dengan Buffett dan Soros. Mereka baru-baru ini memang meminta saran saya. Masalah rekomendasi saham. Kamu cuma lulusan sekolah biasa. Bicara nggak pakai mikir. Sejauh yang aku tahu sama Buffett dan Soros, sudah makan malam bareng 12 kali. Kayaknya cuma sang dewa saham Viwa. Benar, aku tulis di resume. Aku udah interview banyak orang, tapi kayak kamu yang nggak punya muka baru pertama kali. Ngapain ribut sama penipu kantor kayak dia? Hari ini aku bisa kasih kamu kesempatan kerja. Perusahaan kita masih butuh orang buat bersihin toilet kayaknya. Kamu cocok banget. Kalian memang orang yang meremehkan orang lain. Fu Hunting bisa rekrut kalian, buta banget. Nggak tahu diri, sayang, aku doakan kamu. Nggak bakal dapat kerja jadi pelacur jalanan pun nggak ada yang mau. Pelacur apa? Bos Fu pijat.
Sudah berapa kali aku bilang. Ini tentang citra perusahaan, cara kalian memperlakukan pelamar. Pelamar akan menyebarkan kabar tentang perusahaan kita, nggak inget ya? Bos Fu, lihat ini dia. Cuma lulusan sekolah biasa, nggak ada yang jujur. Tunang, aku sudah hapus dia dari database perusahaan. Pasti dia nggak bakal bisa masuk ke Xinghuo selamanya. Kamu tahu siapa yang kamu usir? Dia adalah Fiwa yang terkenal di dunia keuangan. Sekarang banyak perusahaan yang berlutut minta dia. Harga awal makan malam sama dia udah naik sampai 1 miliar. Dia bukan penipu ya? Dia cuma lulusan sekolah biasa. Masa bisa jadi Fiwa? Pergi mulai hari ini. Kalian berdua dipecat, nggak akan direkrut lagi. Sedangkan Fiwa aku harus cari dia minta maaf. Aku udah selesai sibuk, kita ketemuan yuk. Jam 9 malam di Lucky Cafe, tempat dekat jendela. Yu Cheng, kamu nggak bakal bisa lari dari genggamanku. Termasuk seluruh grup Wani ini. Lambat laun akan jadi milikku. Jam 9 malam Lucky Cafe, ternyata dia. Teman spesial, aku mau lihat. Seperti apa sih perempuan yang berani rebut Yu Chengku? Kok bisa dia, karena Zhao Yu Cheng sudah beneran putus sama dia kayaknya sampai sekarang. Belum tahu siapa dia, tidak bisa. Aku akan membuat rahasia ini tidak pernah terungkap. Kamu ini. Serigala yang tersesat adalah pacarku. Ternyata Xiao Bos Zhao, benar kamu ini wanita. Terlihat serius tapi sebenarnya melakukan hal-hal yang tidak pantas. Aku pikir kamu salah paham, kami hanya membahas masalah profesional. Hari ini juga pertama kali bertemu. Ternyata begitu, ini akan lebih mudah. Aku peringatkan kamu jangan ganggu pacarku. Kamu ngapain? Kalau tidak, hukuman berikutnya tidak akan sesederhana ini. Non, saya akan mengantar Anda untuk ganti baju. Yu Cheng, kakak, kenapa kamu datang? Kamu adalah Wei Guang. Kamu adalah serigala yang tersesat. Aku sudah membayangkan banyak penampilannya, tidak menyangka. Ternyata kamu. Kami sudah mendiskusikan banyak masalah keuangan. Kamu selalu bisa memberiku kejutan aku. Aku seharusnya sudah menebak itu adalah kamu, Wei Wan. Sial, kenapa kamu ada di mana-mana? Ah, aku mengerti pekerjaan ini. Sangat cocok untukmu, ayo. Ini tip untukmu. Ini bukan perusahaanmu, hentikan sikapmu yang palsu. Kamu bisa sampai seperti ini hanya karena ayahmu. Kamu jahat, jangan paksa aku memukul wanita. Fiwa, kamu berani berpura-pura jadi Fiwa. Kamu adalah sampah di industri keuangan. Aku akan memerintahkan untuk memblokirmu di seluruh industri. Yu Cheng, kakak sekarang di lingkaran keuangan domestik. Seberanting ini benar-benar ada orang aneh. Tapi tidak aneh kalau tidak ada yang berpura-pura jadi aku. Baru tidak normal, jangan terlalu serius dengannya, lihat dia. Sudah jadi pelayan yang lucu, mari kita maafkan dia. Wanita cocok dengan pria selamanya. Untung ada Fiwa ini. Wan Li, kalian hampir bangkrut. Yu Cheng, kakak, lihat dia. Aku sangat curiga kamu dipecat dendam. Sengaja menanam masalah di perusahaan, kalau tidak. Bagaimana bisa setelah kamu pergi dana hampir runtuh? Katakan apa yang kamu lakukan. Ketika kamu baru datang ke perusahaan, aku sudah mengingatkanmu. Sudah diawasi oleh modal asing, dimanipulasi. Hanya awal kamu tidak percaya padaku. Kamu masih berani membela diri, kamu pikir aku akan percaya pada wanita yang tidak jelas seperti Ya kamu? sudah, percaya saja dia, aku malas urus kalian. Berulang kali menghina Fiwa, kamu tahu dia itu betapa pentingnya bagi Wan Li sekarang langsung berlutut. Dan minta maaf padanya, aku suruh kamu berlutut. Kamu siapa? Yu Cheng, kamu baik-baik saja, tolong ada yang memukul. Kalau aku lihat tangan kotormu menyentuhnya lagi, aku akan potong tanganmu dan kasih ke anjing. Oh, kamu ya tahu dia siapa sampai berani bela dia. Fu Hanting, kenapa kamu di sini? Tentu saja sengaja datang untuk menyelamatkanmu kalau aku terlambat sedikit. Kamu pasti sudah dimakan hidup-hidup sama pria ini. Oh, ternyata kenal ya. Pantas tadi berani-beraninya, ternyata sudah punya sugar daddy. Mas, jangan percaya sama dia, wanita ini. Bicaranya bohong semua sampai akhirnya dipecat. Kamu cari wanita lain, pasti lebih baik dari dia. Pergi, orang yang buta mata. Selera aku bukan urusan kamu. Selera kamu cuma buat wanita ini. Sampai berani musuhi grup Wan Li Sifu. Aku saranin kamu ke rumah sakit mata biar mata kamu bersih. Kalau perlu aku bisa kasih rekomendasi.
Dokter mata yang bagus. Sudahlah, aku sudah kebal sama dua orang jahat ini. Mereka cuma bisa menggonggong kalau dihiraukan. Malah makin semangat, ayo kita pergi. Kamu bilang siapa anjing anak STMJ sok-sokan? Main viwa-viwaan cepat lupa diri. Bagaimana bisa dipecat? Oh ya, Wanita jahat, tunggu saja surat pengacara. kamu bilang siapa Viwa mana? Aku bilang dia wanita busuk ini sok-sokan Viwa. Tapi ketahuan langsung dipecat Viwa yang asli. Ada di sini dan dia bahkan tidak pantas untuk mengikat tali sepatu Viwa. Sepertinya aku mengerti apa yang terjadi Viwa. Salam kenal, sudah lama dengar nama kamu. Bos Fu salam kenal juga. Tapi ngomong-ngomong, aku tadi udah daftar ke dokter mata, tapi sekarang kayaknya kamu lebih butuh itu. Wei Wan, karena kamu sudah keluar dari Wanli, sekarang aku secara resmi mengundang kamu bergabung dengan kami. Spark Financial Group, gaji setahun 90 juta. Sifu, aku perlu ingatkan kamu. Wanita ini adalah penipu. Kalau kamu kerja sama-sama dia, Anda semua bisnis keuangan Spark selama 100 tahun akan hancur di tanganmu. Kamu bilang dia penipu, bukan? Lalu Viwa di sampingmu ini. Dia adalah pilar utama grup Wanli kami. Ayahku bilang, semua urusan bisnis harus ditanyakan padanya, dan kamu malah berani menantang Viwa di depan umum. Siapa lagi yang harus saya pecat kalau bukan kamu, Fu? Tolong minggir sedikit, orang ini berani menampar Viwa, itu sama saja dengan menampar wajah grup Wanli saya. Hari ini saya pasti akan menghabisinya. Berani kamu? Saya beritahu kamu, hari ini saya di sini. Saya lihat siapa yang berani menyentuhnya. Apa itu grup Wanli? Spark saya juga bukan sembarangan. Kalau tidak percaya, kamu bisa coba. Tidak bisa begitu saja dilupakan, Wei Wan. Kamu sudah makan minum di Wanli saya. Selama 3 tahun keuntungan ilegal itu harus dikembalikan. Baik, saya kembalikan. Ini semua adalah tabunganmu selama 3 tahun, kenapa harus dikembalikan padanya? Dulu saya belajar di luar negeri, semuanya berkat bantuan Direktur Zhao. Saya masuk ke grup Wanli juga untuk membalas budi. Sekarang mereka ingin membuang saya setelah selesai. Maka saya juga harus menyelesaikan masalah ini seperti dulu. Kartu ini adalah tabungan saya selama ini. Di grup Wanli total 5 juta. Ini kunci rumah saya, semuanya saya kembalikan padamu. Tolong sampaikan pada Zhao Lao mulai sekarang. Saya dan grup Wanli sudah putus hubungan. Baiklah. Hunting hari ini saya berjanji padamu. Dalam 1 bulan saya akan membuat nilai pasar keuangan Spark jauh melebihi grup Wanli. Apa katamu membuat Spark melebihi Wanli kami? 3 tahun terakhir tidak melihat laporan keuangannya. Pendapatan grup Wanli kami adalah 5 kali lipat keuangan Spark. 3 tahun terakhir pendapatan grup Wanli melonjak. Semua karena kehadiran Wei Wan. Bodohnya malah mendorong pohon uang keluar. Ditambah dengan kehadiran Viwa, sebuah perusahaan nomor 2 selama 1000 tahun ditambah. Seorang penipu lulusan diploma ingin melebihi grup Wanli kami. Ada orang yang benar-benar lucu. Berpura-pura sampai kecanduan, benar-benar mengira dirinya dewa saham. Bagaimana kalau kita bertaruh? Lucu, saya adalah ketua grup Wanli saat ini. Dan kamu hanya seorang pekerja biasa lulusan diploma. Kenapa? Saya adalah ketua Dewan Xinghuo, cukup memenuhi syarat. Setelah taruhan selesai, siapa yang kalah langsung keluar dari pasar. Apakah kamu yakin untuk wanita ini mempertaruhkan dirimu sendiri dan masa depan Xinghuo? Jaga mulutmu, tetap bersih. Dia sekarang adalah direktur perusahaan saya di masa depan. Juga akan menginjak-injak kalian. Baiklah, niat baik dianggap remeh. Taruhan ya taruhan, aku takut sama kamu. Hei ayah, cepat lihat berita. Yu Cheng, si brengsek ini sedang berbuat apa? Halo ayah, berita taruhan sebenarnya bagaimana? Ayah, aku sedang melakukan pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi. Hama yang aku pecat itu diambil oleh Fu Hunting, si bodoh itu. Sebagai harta karun, dan dengan sombongnya ingin melawanku. Aku takut sama dia. Maka dia pasti akan kalah. Kamu harus ingat, orang lain tidak penting selama ada Viwa. Tidak peduli melawan siapa kita, Wanli tidak akan kalah. Sekarang kunci dari taruhan ini ada pada Viwa. Kamu harus menyembah dewa kekayaan ini. Layani dengan baik-baiklah, kamu tenang saja. Ayah, aku dan Viwa sebenarnya selalu teman online. Hubungan kita lebih dalam dari yang kamu bayangkan. Baiklah. Ayah menunggu kabar baikmu. Anak kita hebat, baru beberapa hari di perusahaan. Sudah mengatur perusahaan dengan rapi. Tentu kamu lihat saja. Dia anak siapa tadi? Saat aku berbicara dengan anak kita, hatiku terasa ditusuk. Tidak, aku harus menelepon Viwa. Semua orang berhenti sebentar, perkenalkan secara resmi. Ini adalah Wei Wan, Bos Wei, kedepannya jika ada
Masalah pekerjaan laporkan kepada Bos Wei. Semoga kita semua bisa bekerja sama dan berusaha bersama. Membuat Xinghuo. Baiklah, lanjutkan bekerja Wei Wan. Jika ada masalah dalam pekerjaan jangan ragu untuk berbicara dengan saya. Maaf, saya harus menerima telepon. Halo. Halo, apakah ini Ibu Wei Wan? Ya, Kami dari perusahaan keuangan top di Amerika, Wall Street Consortium Perusahaan kami bersedia menawarkan gaji 100 kali lipat dari perusahaan sebelumnya mengundang Anda bergabung. maaf, saya sudah bekerja di sini. Ah, kamu telepon siapa sih? Sekarang Fiwa dan anaknya sedang mencari cara untuk menghadapi Xinghuo, siapa tahu mereka berdua bisa berkembang menjadi pasangan. Apa gunanya kamu menelepon sekarang? Kamu juga punya poin yang benar. Kamu memang selalu khawatir. Ini kesempatan langka untuk berlibur, jangan pikirkan urusan perusahaan. Baiklah, aku ikuti kata-katamu. Oh iya, kita janjian dengan kapal Elizabeth. Kapalnya berangkat sore ini, ayo kita cepat siap-siap. Oke. Wei Wan, apakah kamu benar-benar bersedia menolak undangan dari konsorsium top luar negeri dan tetap di Xinghuo? Aku percaya pada penilaianku dibandingkan dengan Wan Li. Xinghuo lebih muda dan lebih berpikiran internet. Aku percaya selama kita bekerja sama, Xinghuo pasti akan menjadi perusahaan yang hebat. Aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu, apalagi kita bisa bersama-sama lagi selama ada kamu, bukan hanya Wan Li. Bahkan jika harus melawan raksasa keuangan internasional, aku tidak akan takut lagi. Kamu begitu percaya padaku, bagaimana jika taruhan kali ini kita kalah? Kamu adalah Fiwa, kamu menginjak Wan Li. Seperti menginjak serangga busuk. Selain itu, meskipun kita kalah, selama kita masih ada, kita bisa bangkit lagi. Wan Li juga tidak bisa diremehkan, banyak orang yang aku yang melatih mereka bisa pergi ke perusahaan manapun dan menjadi tulang punggung. Sekarang Zhao Yucheng yang mengambil alih perusahaan, semoga mereka diperlakukan dengan baik. Halo Bos Zhao. Aku umumkan sekarang memulai putaran kedua PHK. Semua orang di departemen kamu yang pernah bekerja dengan Wei Wan, sekarang segera kemas barang-barangmu dan pergi. Kami mengikuti Bos Wei. Membawa keuntungan besar untuk perusahaan, kenapa kamu bisa memecat begitu saja? Dan berdasarkan standar PHK sebelumnya, kami semua lajang dan belum berusia 35 tahun. Kenapa Wan Li harus berubah, ingin membentuk tim yang lebih muda? Sekarang karyawan yang sudah berusia 28 tahun akan dianggap sebagai karyawan tua dan diminta untuk mundur. Kami memberikan masa keemasan karir kami untuk Wan Li, tapi malah dibuang. Kamu keterlaluan. Jika kalian tidak memberi ruang, bagaimana yang muda bisa mendapatkan pengalaman kerja? Kalian ini tua dan mahal kalau tidak di PHK. Untuk apa disimpan? Jika kamu memperlakukan kami seperti ini, maka kami terhadap Wan Li, masih ada apa lagi yang bisa dibicarakan soal perasaan? Tolong hitung juga uang lembur selama beberapa tahun ini. Saya pikir apa yang mereka katakan masuk akal. Perusahaan memperhitungkan efisiensi karyawan, itu wajar. Tapi kalau sampai membuat hati karyawan tercerai-berai, mereka benar-benar akan menjadi pengkhianat. Kakak Yucheng, kamu tenang saja, saya sudah memanggil tim keuangan top dari Amerika. Jauh lebih baik 100 kali lipat dari orang-orang ini. Saya jadi tenang, masih diam apa? Ayo pergi. Perusahaan busuk, tunggu saja bangkrut, kita pergi. Sebelum kamu datang, pihak Wan Li sudah membangun kolam dana. Waktu kita sekarang masih sempatkah? Kolam dana itu saya yang membangunnya bersama tim sangat kokoh. Meskipun mereka tidak melakukan apa-apa, setiap hari akan ada pendapatan besar yang masuk. Aduh, kalau begitu kita sekarang perlu membangun yang lebih besar lagi, baru ada kemungkinan untuk bertahan. Ingin melampaui kolam dana lawan dalam waktu singkat memang tantangan yang sangat besar, tapi bukan tidak mungkin menang. Saya tahu kamu punya cara, Fiwa sang dewa. Yang paling mendesak sekarang adalah menambah personel. Saya akan mencoba mencari karyawan saya sebelumnya. Kalau mereka bisa bergabung, peluang kita menang lebih besar. Baik, saya akan menemanimu. Kalian kenapa datang? Kak Wei, kami datang untuk bergabung denganmu. Si imut Zhao Yucheng dan si Fiwa yang tidak masuk akal itu bilang kalau kita sudah berusia 28 tahun. Dianggap tua dan memecat kita semua. Kak Wei, apakah kamu masih butuh orang? Selamat datang di Xinghuo Finance. Mari kita bekerja sama, biarkan mereka melihat betapa butanya mereka. Di sini saya punya beberapa kebijakan perusahaan yang perlu disampaikan kepada semua orang mulai hari ini. Gaji dilipat gandakan menikmati 1 bulan. Cuti tahunan berbayar persentase tertinggi di seluruh industri. Membayar asuransi dan dana pensiun sekaligus 2 kali setahun. Liburan keluarga kemana saja di dunia. Semua biaya ditanggung perusahaan. Xinghuo pasti menang.
kenapa kamu belum pulang? Ah, kamu masih seperti dulu. Sibuk sampai tidak peduli apa-apa, duduk dulu. Proyek Wanwan memang penting tapi kamu di sini. Lebih penting. Apa ini? Kamu tidak tahu, dulu saat aku sibuk dengan proyek aku bisa tidak tidur berhari-hari. Wanwan, aku akan merasa sedih. Hunting kamu. Kak Hunting, kenapa tiba-tiba kamu memberiku kalung yang sangat mahal ini? Sebenarnya aku sudah berencana memberikannya padamu 5 tahun yang lalu. Tapi hari itu aku tidak pernah menemuimu. Maaf, aku tidak bermaksud mengecewakanmu. Saat itu aku mengalami kecelakaan. Beberapa hari itu aku terus mencarimu tapi kemudian aku tahu kamu dikeluarkan dari sekolah dan dikirim kembali ke negara asalmu. Aku bahkan sengaja bertanya pada mentormu, dia malah bilang padaku, kamu melakukan kecurangan akademik padahal kamu adalah juara pertama di bidang keuangan tahun itu dan dinobatkan sebagai lulusan terbaik yang paling dinantikan di dunia. Bagaimana mungkin kamu melakukan kecurangan? Aku benar-benar tidak bisa membayangkan betapa besar penderitaan yang kamu alami saat itu. Kak Hunting, kamu mau percaya padaku? Tentu saja aku tahu siapa dirimu. Dan kemampuan apa yang kamu miliki, aku yakin tidak ada orang lain yang lebih mengerti daripada aku. Terima kasih Kak Hunting. Wanwan, sekarang kamu bisa memberitahuku apa sebenarnya yang terjadi pada saat itu. Saat itu, saatnya tiba janji dengan Kak Hunting untuk bertemu di gerbang sekolah. Jangan sampai terlambat. Wei, aku punya kabar baik untukmu. Karena prestasimu yang luar biasa di bidang ekonomi, CIA memutuskan untuk menerimamu secara istimewa dan memasuk kamu ke Departemen Intelijen Ekonomi CIA. Benarkah? Tentu saja asalkan kamu setuju untuk menjadi warga negara Amerika. Kamu pun bisa langsung melamar pekerjaan itu. Apakah kalian ingin memanfaatkan pengetahuanku tentang Tiongkok untuk memulai perang ekonomi? Tidak heran kamu adalah murid terbaikku, aku yakin. Dengan bakat dan kemampuanmu ditambah kondisi yang kami berikan padamu, menghancurkan ekonomi Tiongkok akan menjadi sangat mudah. Mengapa kamu berpikir aku akan mengkhianati negaraku sendiri untuk membantu negara kalian? Wei, kamu hanya punya dua pilihan. Memilih gaji tinggi dan bergabung dengan kami, atau dikirim kembali ke negaramu dan aku punya banyak sumber daya dan kondisi untuk membuatmu tidak bisa bertahan di dunia keuangan global. Aku belajar keuangan untuk mengembangkan ekonomi Tiongkok. Kamu bisa menggunakan taktik licik untuk membalikan fakta, tapi aku dalam hidup dan bertindak selalu jujur pada hati nurani. Setelah itu kamu sudah tahu semuanya. Aku bahkan hampir kehilangan nyawa, akhirnya berkeliling kembali ke negeri. Tidak menghubungimu karena takut membahayakanmu. Wanwan, selama ini kamu sudah menderita, aku berjanji. Kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk melindungimu, oke? Oke, aku percaya padamu, Hunting. Mulai sekarang kamu yang akan menjaga Xinghuo. Aku yang akan menjagamu. Sudah malam, aku pulang dulu. Tunggu, rumahmu bukannya sudah dikembalikan ke Wanli? Sekarang kamu tinggal di mana? Aku akan menginap di hotel dulu. Ikut aku. Kamu pernah bilang jika suatu hari punya rumah sendiri pasti akan menggantung lukisan besar dewa kekayaan di dinding untuk membawa keberuntungan. Dulu aku hanya bicara sembarangan. Tak kira kamu masih ingat. Tentu setiap kata yang kamu ucapkan aku ingat. Kamu bilang boneka sapi merah paling membawa hoki, melambangkan pasar saham yang selalu naik. Kamu juga bilang harus punya pohon uang kalau ada kesempatan. Pelihara juga ikan dalam akuarium karena air yang mengalir membawa kekayaan. Kamu juga bilang Sudah larut, kenapa semua masih lembur? Masalah sisa dari tim sebelumnya. Aku belum pernah lihat kumpulan dana seburuk ini. Seluruh portofolio seolah-olah diputuskan dengan asal-asalan. Wei Wan si perusak dulu hanya membuatnya mengembalikan gaji. Terlalu murah, seharusnya dia dimasukkan ke penjara. Yu Cheng, bagaimana? Karyawan baru ini lebih baik dari yang lama kan? Ini hasil jerih payahku dari Amerika. Semua orang kali ini, jika kita menang melawan Xinghuo, gaji kalian akan digandakan. Terima kasih Bos Zhao.
Viwa, kamu sudah bekerja keras beberapa hari ini. Kakak besar, sudah berapa kali aku bilang. Di kantor panggil aku Boslin. Boslin, aku selalu di Amerika. Mencuci piring di restoran Tionghoa, sama sekali tidak bisa main saham. Bagaimana kalau ketahuan? Tenang saja, mainkan permainanmu. Aku punya senjata rahasia, jangan khawatir. Halo, ayah kamu sekarang bersama Viwa. Berikan telepon padanya, aku mau bicara dengannya. Viwa, Yu Cheng, ayahku ingin berbicara denganmu. di Roots Hao. Apa yang terjadi? Apakah perusahaan ada masalah? Tidak juga, cuma aku merasa. Suara Viwa kok terdengar aneh ya? Telepon internasional itu wajar. Kamu terlalu curiga. Dokter sudah bilang jangan terlalu banyak khawatir. Oke, Aku bantu kamu ya. Terima kasih. Sudah. Kamu kok. Malu ya? Enggak kok. Wan, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena kembali ke sisiku kali ini. Aku tidak akan kehilanganmu setelah semua ini selesai. Aku pasti akan memberimu kejutan. Kalian semua datang pagi-pagi sekali hari ini. Kak Wei dan Bos Fu datang bersama ya. Wan baru saja bilang padaku kalian semua sudah bekerja keras. Karena kalian begitu memikirkan perusahaan. Perusahaan juga akan menunjukkan sikap mulai hari ini. Aku memutuskan untuk menaikkan gaji kalian 50%. Setelah proyek ini selesai apapun hasilnya. Kita akan pergi liburan ke Eropa bersama. Bos Fu, tenang saja, mulai sekarang perusahaan adalah rumahku. Karena perkataan Bos Fu, kami pasti akan membantu Bos Fu mengalahkan Wan Li. Bos Fu benar-benar kaya raya ya. Bukan karena istri yang mengajari. Dana baru turun selama 3 hari. Turun lebih dari 30%. Kamu ini ngapain sih? Urusan ini. Kamu yang bertanggung jawab penuh. Aku cuma magang yang baru datang kemarin. Gajiku cuma 2.000 sebulan, bahkan gak tahu bentuk backend. Kamu suruh aku bertanggung jawab penuh? Berani membantah, percaya tidak aku akan langsung pecat kamu. Viwa. Viwa yang aku kenal lembut dan baik hati. Stabil emosinya, kamu benar-benar Viwa? Aduh, aku cuma terlalu marah tadi. Viwa, kamu menghapusku. Ah, akun kecilku diretas. Aku pikir kita sudah bertemu. Jadi gak terlalu butuh lagi makanya. Gak bilang aja sama kamu. Ngapain sih masa aku bohong sama kamu? Aku ini Viwa lo, kalau nggak percaya ya udah. Nggak mau kontak lagi. Viwa, aku nggak meragukan kamu, aku cuma penasaran aja, aku salah. Untung aku udah suruh Wewan cewek itu hapus dia. Kalau nggak. Kenapa? Dana dari grup Wan Li udah turun terus beberapa hari ini. Tapi hari ini tiba-tiba berbalik. Udah 2 hari berturut-turut naik kalau terus begini. Aku udah pilih kumpulan saham baru, tunggu prosedurnya selesai. Kita bisa langsung luncurkan. Punya kamu si Viwa jagoan. Aku ini cuma bikin ribet aja. Tahu aja, biar ganti rugi malam ini traktir aku makan. Deal. Nggak nyangka kamu bawa aku ke sini. Aku kira kamu mau ajak aku makan makanan barat. Dulu waktu kuliah di luar negeri. Kamu bilang gak suka terus ngomel mau makan makanan Tionghoa. Sekarang aku aja kamu makan makanan barat, kamu pasti marah lagi. Nggak lah, aku nggak sejahat itu. Oh iya, yang gak pakai lemon untuk cewek ini. Terima kasih. Kenapa jangan lihat tampilan toko ini, dekorasinya agak jadul. Tapi rasanya yang paling asli, coba deh. Banyak banget kebiasaanku. 5 tahun dia ingat semuanya. Kenapa? Makan.
Itu Lin Yue ya. Ternyata sandaran Lin Yue dia. Kamu kenal. Aku kenal dulu, pernah kasih saran sekali 2 kali. Dia lumayan berbakat. Tapi kalau sandaran Lin Yue, dia ya berarti Wan Li udah tamat. Mau minum lagi? Enak banget. Minum 3 gelas. Ayo minum lagi, minum lagi. Ini. Aduh. Seru. Kamu bangun dulu. Apa ini? Enak dipegang. Wan, kamu main api tahu nggak? Kamu pacarku, aku sudah menyukaimu selama 7 tahun. Aku tidak bisa main. Kamu bilang apa? Aku bilang kamu pacarku. Aku sudah menyukaimu selama 7 tahun. Weiwei, hari itu aku terlalu berlebihan. Kamu sudah melakukan banyak untuk perusahaan, aku malah meragukanmu. Maaf ya, tolong maafkan aku. Ini aku pilihkan untukmu sudah lama. Kalung terbaru dari Master MG, pakai ini. Di pesta kamu pasti akan memukau semua orang. Wei. Ada APA. Oh tidak ada, aku sepertinya mendengar. Zhao Yucheng, pria itu memanggilku. Bersama aku kamu masih memikirkan pria lain, kenapa? Apa aku tadi malam tidak memuaskanmu? Dia mana bisa sehebat kamu. Sama sekali tidak tahu menghargai orang aku dengannya. Hanya main-main saja kita berdua. Baru cinta sejati. Tidak boleh, perusahaan masih butuh dia. Sekarang belum bisa berantakan dengannya. Yucheng, kemarin kamu tidak datang padaku. Buat aku menunggu di rumah seharian semalaman. Bukannya kamu marah padaku, aku pikir kamu tidak ingin bertemu aku. Yucheng, kamu salah paham lagi. Aku tidak marah padamu, tapi aku sedikit sedih, kamu harus menghiburku. Besok sudah pesta. Leherku kosong, kurang sebuah kalung kamu. Aku pikir kalung-kalung itu tidak cocok untukmu. Mana ada kalung dari Master MG itu bagus. Kalung itu terlalu mewah, aku pikir. Tidak ada perhiasan yang sebanding dengan kata Viwa. Dan kamu memakainya, malah akan mempengaruhi statusmu sebagai raja saham. Kamu pikir gimana? Kerjasama yang menyenangkan, wah Weiwei. Gaunmu ini kan model klasik dari Vanya. Harganya lebih dari 3 juta, lumayan lah. Kalau cocok ya dibeli. Tapi Weiwei tidak pakai perhiasan jadi kurang sesuatu. Oh. Sederhana juga bagus kok. Cantik banget baju ini kayaknya juga. Gaya Vanya ya, aku belum pernah lihat, kamu lucu banget. Pasti model high-end, cantik banget, wah. Kalung itu kok mirip banget sama koleksi Master MG. Ocean Star kan cuma dipamerin, tidak dijual. Acara ini semuanya adalah orang-orang baru dari grup Jiangcheng. Kamu seorang wanita yang dipecat masih berani datang. Benar-benar tidak tahu malu. Kamu seorang penipu yang mengaku sebagai Viwa masih berani datang. Kenapa aku tidak bisa datang? Ayo semua lihatlah wanita ini. Namanya Wewan, lulusan perguruan tinggi, tidak tahu pakai apa. Cara kotor masuk ke Wanli. Menduduki posisi direktur akhirnya. Diputuskan oleh Xiao Bos Zhao hari ini. Tidak tahu pakai cara kotor apa lagi sampai bisa datang ke acara kita ini. Yang semuanya adalah bintang-bintang top di dunia keuangan. Kamu tidak tahu malu, aku masih punya muka, pergi dari sini. Kamu si penipu, siapa yang kotor dan tidak tahu malu? Di dalam hatimu tidak jelas ya? Benar-benar keras kepala. Hari ini aku akan tunjukkan pada semua orang wajah aslimu. Bintang laut ya sama sepertimu. Barang palsu? Hari ini aku akan membongkar kepalsuanmu. Membuatmu terbuka jati dirinya. Aku bilang bintang laut yang asli. Dia seorang gadis biasa, bagaimana bisa membelinya? Dunia keuangan jadi berantakan karena ada terlalu banyak wanita seperti kamu yang merusak citra publik kita. Keluar. Aku lihat siapa yang berani kamu. Kayu gentleman tinggal 1 jam lagi tutup. Tunggu saja jatuh. Hunting kamu datang.
Kalung ini adalah edisi terbatas tinggi dari Master MG. Aku yang memberikan pada istriku, mana mungkin palsu. Aku yang salah, mohon Bos Fu. Orang besar punya hati besar, jangan marah pada aku yang imut ini. Kamu yang merusak kalung yang aku berikan pada Wan kalung ini. Aku pesan seharga 1 miliar. Kamu mau bayar penuh atau masuk penjara, pilih sendiri. Kalung ini 1 miliar. Yu Cheng, aku tidak tahu kalung jelek ini harganya 1 miliar. Kamu bantu aku bayar dulu ya. Fiwa setiap tahun hanya donasi amal saja, sudah beberapa miliar. Dia mana peduli dengan kalung 1 miliar, hanya 1 miliar. Kamu kan bernilai ratusan miliar, panik apa? Kalau aku Fiwa, aku tidak akan berurusan denganmu. Pria tidak berguna, kalau tidak mau bantu bilang saja. Siapa bilang tidak, Fiwa? Tidak mungkin tidak bisa keluarkan 1 miliar kan? Ah Yu Cheng. Aku kan dewa saham, bulan lalu main-main dengan beberapa saham luar negeri. Uangnya ada di dalam tapi belum bisa dipindahkan untuk sementara, tolong bayar lebih dulu untukku. Bulan depan aku akan memberimu 10 miliar. Kamu cukup hebat juga dalam urusan ranjang. Bahkan Bos Fu saja bisa kamu dapatkan, aku benar-benar merasa malu dibandingkan denganmu. Aku dan Hanting saling mencintai dengan tulus, kamu tidak sama. Apa kamu pikir sandaranmu sangat hebat? Dia berlutut memohon selama 3 tahun di depan pintu Fiwa. Hanya demi 5 menit bimbingan mengandalkannya. Pura-pura jadi Fiwa, apa kamu tidak takut mendapat balasan yang setimpal? Siapa sebenarnya kamu? Sudah cukup membuat keributan, jangan lupa kita datang ke sini hari ini untuk apa? Maafkan aku Kak Yu Cheng, aku kehilangan kendali tadi. Lihat itu, orang itu bernama Zhang Changgeng. Dia adalah pemilik modal utama dari Huangshan Capital. Semua orang yang hadir hari ini, gabungan mereka semua tidak sebanding dengan kekayaan miliknya. Jika berhasil mendapatkan investasi darinya, pertaruhan melawan Xinghuo, maka kita pasti akan menang. Bos Zhang sudah lama tidak bertemu, perkenalkan. Ini manajer dana utama perusahaan kami, Wei Wan. Beliau juga adalah ketua direksi dan mitra perusahaan kami. Bos Hang. Nona Wei, aku tahu Anda dan Bos Fu ingin aku berinvestasi. Tapi jujur saja, skala keuangan Xinghuo saat ini masih belum memenuhi standar investasiku. Aku ingin memberimu peringatan risiko gratis. Jangan pernah berinvestasi di grup Wanli. Coba ceritakan lebih lanjut. Fondasi Dana Wanli dan tren situasi keuangan internasional telah lepas kendali serta sedang dikepung oleh beberapa spekulan. Kemungkinan besar akan dilanda short selling secara paksa dalam waktu kurang dari sebulan. Pasti akan runtuh. Nona Lin, apakah kerugianmu barusan masih belum cukup? Bos Fu terkenal karena integritasnya. Tapi ternyata di belakang layar dia seperti ini. Menurutku kamu hanya cemburu karena dana kami lebih kuat daripada milikmu. Kamu takut kalah dalam taruhan ini, jadi di depan Bos Sang. Kamu memfitnah kami. Bos Sang ini adalah Fiwa dewa saham yang terkenal di seluruh dunia. Sekarang bekerja di perusahaan kami Wanli. Aku jamin dengan reputasiku bahwa jika menyerahkan dana kepada dia, tingkat pengembaliannya setidaknya 60% atau lebih. Bos Zhang, aku jamin dengan nama baikku bahwa jika Anda berinvestasi di Wanli, pasti untung besar, pasti lebih baik daripada beberapa perusahaan kecil yang tidak dikenal. Baiklah, karena dewa saham Fiwa sudah mengatakannya sampai sejauh ini, maka proyek ini akan aku Huangshan Capital investasikan. Orang-orang seperti kalian benar-benar memalukan industri ini. Hari ini Huangshan Capital resmi memblokir Xinghuo Finance. Tidak akan ada kerja sama lagi di masa depan. Si badut kecil kali ini kita dapat. Investasi dari perusahaan Huangshan kali ini taruhan. Kita pasti menang. Yu Cheng, kayaknya aku lagi haid, aku ke toilet dulu. Ya. Kamu mau apa? Tentu saja mau ngewe, kamu kan bintangnya Wanli. Orang lain mau ngewe aja nggak bisa ngomong-ngomong. Aku lihat tadi kamu sama Fiwa kenal ya? Kamu bilang dia Fiwa. Iya, dulu aku ngejar dia 3 tahun. Baru dia mau kasih aku petunjuk 2 kata. Nggak mungkin. Kamu panik apa? Seseorang yang naik jabatan dengan menjual kecantikan mahasiswa diploma dewa saham. Fiwa. Kamu nggak ngerti kan Fiwa dulu? Mahasiswa bintang jurusan ekonomi Harvard, pihak kampus sepakat. Dia punya potensi mengatur tatanan ekonomi, masa ia jual kecantikan? Perlu gitu? Nggak mungkin, aku nggak percaya. Aku sarankan kamu baik-baik saja. Dulu berapa banyak dewa saham yang kalah sama dia? Kamu mau lawan dia pakai apa? Nggak, aku nggak terima dia mahasiswa diploma. Dewa saham aku juga bisa. Kamu gila, kamu taruh semua dana Wanli di satu dana. Kalau turun perusahaan dan investor semua hancur. Kamu ini cari mati. Investor perusahaan urusan Linwei apa? Aku cuma naikin saham, aku cuma masukin semua uang. Saham bisa naik. Jangan bilang kamu kenal aku. Aku sendiri masih simpan 5 juta, aku masukin semua Wewan. Wewan cuma pantas diinjak sama aku seluruh dunia saham. Cuma ada satu dewa saham, yaitu aku. Linwei. Aku nggak cuma mau ambil namamu tapi juga mau expose kamu di depan semua orang, bikin kamu hancur. Bahkan kalau aku nggak bisa jadi dewa saham, aku tetap bisa hancurin kamu.
Katanya kamu lagi sibuk. Sama taruhan Xinghua Finance, si Yu Cheng itu. Nggak menyanyiakan kamu kan? Bos Hao, semuanya lancar Yu Cheng ge. Dia juga baik sama aku. Bagus dong, aku juga dengar beberapa waktu lalu. Nilai pasar grup Wanli menguap ratusan miliar. Bisa kasih tahu aku keadaannya? Cuma manipulasi aja, aku mau dari orang yang short kita. Setelah memegang chip, kamu bisa tenang. Jangan khawatir, mereka tidak akan mudah mendapatkan uang dari saya, Viwa. Memang tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan uang dari tangan saya, Viwa. Dengan kamu Viwa di sini, saya sangat tenang. Yu Cheng itu masih terlalu muda, kurang pengalaman. Hanya dengan beberapa kata dia langsung terpancing untuk membuat taruhan. Hanya sebuah perusahaan keuangan kecil seperti Xinghua. Saya tidak menganggapnya serius pertempuran ini. Saya harus menghilangkan ancaman ini, membuatnya keluar dari pasar. Agar tidak pernah menjadi ancaman bagi Wanli lagi. Bagus, dengan kata-katamu itu, saya merasa tenang. Ketua Zhao saya. Ada permintaan yang tidak enak, saya terlalu sibuk belakangan ini. Mungkin tidak bisa menerima telepon, jadi nanti kita langsung hadir di pesta kemenangan. Baik, saya akan menunggu kabar baikmu. Ketua Zhao. Saya sudah membantu kamu begitu besar. Bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Setelah Zhao Yu Cheng menginvestasikan semua uangnya ke dana saya, kita akan pergi jauh dengan uang itu. Memulai hidup baru. Wan, ayo kita pergi. Bukan taruhan besok sudah jatuh tempo, kenapa sekarang ponsel rusak? Ponsel rusak, beli yang baru saja. Ponsel bisa rusak tapi data inti saya ada di dalamnya. Ponsel hanya sebuah wadah data inti. Ada di sini. Seberapa baik pun teknologimu, naik turunnya saham tetap ditentukan oleh tingkat dana. Saya punya dana triliunan di tangan, siapa yang ingin saya naikkan? Saya akan naikkan dengan apa, kamu bisa mengalahkan saya. Kamu terlalu sombong, naik turunnya saham ditentukan oleh pasar, tidak menghormati pasar, tidak menghargai investor yang menantimu, hanya kebangkrutan. Setelah membuka posisi, saham saya akan naik lurus sampai penutupan. Bagaimana denganmu? Tidak ada kesempatan untuk minum sup. Beli semua saham Heng Seng Medicine di bawah 50 yuan. Terima tim 1 bangun posisi dasar. Ya. Dana keuangan Xinghua, beli saham apapun, tekan semuanya di bawah 20. Terima tim 1 beli di kiri, ya jual di kanan. Ya. Turun begitu banyak, online langsung pecah. Berapa banyak dana yang digunakan Wanli kali ini? Bagaimana mereka bisa naik begitu cepat? Mereka mengendalikan dua pasar. Satu sisi short selling ini, pertempuran ganda, mereka benar-benar gila. Dana baru dibuka, saham kecil berebut masuk. Ini cuma kenaikan sementara aja. Laporan keuangan saham mereka palsu, pasti bakal ketahuan. Dana kita ini baru saham berkualitas beneran. Segera bakal banyak institusi berebut beli. Kok bisa turun segini parah cepat? Cari cara biar naik lagi. Ini masalah penyesuaian teknis, aku bakal pakai dana buat naikin. Berapapun harga sahamnya, beli semua. Ya tapi saldo akun hampir habis nih. Lu bercanda ya, dana aku triliunan. Lu bilang hilang ya hilang aja. Jualan kebanyakan dana segini gak cukup nahan lu kan dewa saham. Makan apa sih, cepet bikin naik lagi. Lu beneran Viwa bukan sih? Gawat Xiao, bos Hao, saham yang kita beli ketahuan laporan keuangan palsu. Baru aja disuruh delisting sama regulator. Hari ini anak kita. Dan pertarungan dengan Spar Finance. Tentu kita harus datang bantu. Lu kan selalu khawatir sama kemampuan anak kita. Hari ini kok gak tegang sama sekali. Ada Viwa pasti gak khawatir nunggu tutup pasar. Kita langsung rayain. Ayo. Tunggu, saham ini diborong habis. Kapitalisasi perusahaan, setengah hari naik ratusan miliar. Wan, lu emang hebat banget. Lu beneran dewa rezeki aku. Santai aja, ini baru permulaan. Targetku Spark bisa ngalahin Apple. Berada di puncak dunia. Selama ini kalian sudah bekerja keras, aku umumkan. Kasih semua karyawan masing-masing 10.000 saham. Naik gaji 3 kali libur 15 hari. Oke. Gimana bisa, aku kan udah bobol HP dia. Aku masih punya amunisi triliunan, gimana mungkin aku kalah? Lu udah habisin 50 miliar aku ya. Bos Sang, memang ada sedikit masalah tapi tenang aja. Kita punya Viwa saham pasti bakal naik lagi. Sia-sia aku percaya sama lu satu kalimat. Kapan mau bayar bukan? Lu dengerin aku.
Lu kasih tahu aku kenapa lu kan dewa saham. Aku udah taruh semua harta kita di pertaruhan ini. Lu kasih tahu aku kenapa. Gak mungkin. Grup Wanli mau bangkrut. Lu ngomong apaan sih? Aduh Pak Tua. Tidak mungkin aku sudah meretas memo di ponsel Viwa. Kode saham tidak mungkin aku salah ingat. Apa yang kamu katakan Viwa mana? Suruh dia datang menemuiku segera ayah. Zhao Dong lama tidak berjumpa. Viwa kamu kenapa kamu bersama? Orang-orang dari Xinghuo Jinrong ayah. Viwa kan ada di sini ayah. Apa yang kamu bicarakan dia cuma wanita palsu yang mengaku Viwa sayang. Kamu ini anak durhaka di sini bukan tempatmu bicara. Viwa kita kemarin malam. Video chat kamu masih berjanji padaku. Semuanya baik-baik saja pasti akan menghancurkan Xinghuo. Kamu berani menipuku. Aku video chat dengan Zhao Dong. Bapak bercanda ya, 3 bulan lalu aku sudah dipecat oleh putra kesayangan Bapak terpaksa masuk ke Xinghuo Jinrong. Maaf ya Zhao Dong putra Bapak. Dia tidak hanya memecat Wei Wan tapi juga memukulinya di depan umum. Untung aku cepat bertindak menyelamatkannya sejak itu. Dia sudah menjadi orang Xinghuo Jinrongku. Zhao Dong Bapak lihat lagi di sini memang tidak ada catatan video dan kemarin malam ponselku dirusak orang ketika ditemukan kembali. Datanya sudah hilang semua. Foto profil ini kamu Wei Guang. Aku serigala yang tersesat. Wewe. Xiao Zhao Dong tolong jaga diri. Tanpa izin jangan sembarangan menyentuh pacar orang. Wei semua ini tipu muslihat Lin Wei. Aku selalu. Siapapun kamu, takdir kita sudah berakhir dan kalau tahu kamu orang seperti ini lebih baik aku tidak pernah mengenalmu. Tidak Wei, dengarkan aku jelaskan. Ah, Semua ini tipuannya dia yang menipuku. lepaskan. Kamu jahat berani mengaku Viwa. Kamu juga selingkuh dariku, kamu cukup. Sekarang bukan waktunya untuk berbuat onar. Sayang Viwa. Dulu aku melihatmu rajin dan berbakat, jadi aku selalu membiayai sekolahmu sampai akhirnya kamu melakukan kecurangan akademik dan dideportasi aku. Saya juga tidak keberatan untuk membiarkanmu bekerja di grup Wanli. Viwa, selama bertahun-tahun ini di Wanli saya tidak pernah merugikanmu. Kali ini kamu harus membantu Wanli, jangan sampai tidak menolong. Viwa apa? Kamu ingin saya orang setengah baya ini berlutut memohon padamu? Direktur Zhao, saya telah membawa keuntungan miliaran untuk Wanli. Anda tahu itu saat dia memaksa saya mengembalikan semua uang. Saya sudah tidak berhutang pada Wanli. Dan juga tidak berhutang pada Anda. Anak durhaka, saya menyerahkan perusahaan ini padamu. Tapi kamu malah mengusir pohon uang dan menggantinya dengan pohon bengkok. Merusak masa depanmu sendiri. Sialan. Bayar kembali. Anda mempromosikan ini dengan sangat baik sampai-sampai saya menginvestasikan uang pensiun saya. Sekarang uang untuk peti mati saya hilang semua. Bagaimana saya bisa hidup? Ini penipuan. Penipuan. Kalian gila, pasar saham itu berisiko. Investasi harus hati-hati. Apa saya memaksa kalian membeli saham Wanli? Hah, bukankah kalian bilang ada si V ini pasti bisa untung? Uangnya mana? Bayar kembali. Wanli penipu. Semua ini karena dia wanita jahat ini yang berpura-pura jadi Viwa. Kami di Wanli juga tertipu olehnya. Bukan saya. Bayar kembali, kalau tidak saya pukul kamu. Bayar kembali Lin Yuwei. Kalau tidak bayar saya pukul kamu Lin Yuwei. Rekan dia adalah Lin Yuwei. Ah, bukan saya. Ada yang melaporkan kamu diduga melakukan penipuan bisnis. Ikut kami untuk pemeriksaan. Saya tidak bersalah. Tapi bagaimana dengan uang kami, bos? Sao grup Wanli harus memberi kami jawaban. Dia bisa menyelamatkan kalian. Dia adalah Viwa yang sebenarnya. Wan. Apapun yang ingin kamu lakukan, saya selalu mendukungmu. Direktur Zhao Wei Wan ingin membantu grup Wanli, saya tidak keberatan. Tapi saya punya syarat. Saya ingin mengakuisisi grup Wanli mulai sekarang. Anda masih bisa terus menjadi direktur. Anda ayah tidak bisa.
Wan Li adalah hasil kerja keras seumur hidupmu. Nanti akan diwariskan padaku, kamu tidak bisa setuju dengannya. Diam anak durhaka ayah. Selamat bekerja Direktur Zhao. Naik naik naik. Hebat Fiwa. Terima kasih Nona Fiwa. Sekarang dana pensiunku aman. Hunting aku. Aku tidak ingin membantu grup Wan Li, aku hanya tidak ingin melihat para investor ini. Uang yang dikumpulkan seumur hidup terbuang percuma. Tentu saja tidak masalah. Aku mengerti Wan kita sebelumnya. Melewatkan 5 tahun. Kali ini. Maukah kau menikah denganku? Menikahlah dengannya. Aku mau.